Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat serta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikutnya. Ya, Islam kafah. Islam itu kafah. Ya. Kenapa Islam itu kafah? Karena memang sudah dikabarkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah. Jadi masuklah kalian ke dalam Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hai semuanya ya, manusia, masuklah ke dalam Islam kafah. Ya, jadi kafah itu adalah menyeluruh. Nah, Islam itu kafah tadi itu kan. Jadi dia bukan hanya masalah individu, tapi juga sampai masalah ke negara. Kan hablumminallah hablumminan nas, ya, hablumminan nas. Nah, Islam tuh juga punya solusi seperti cara syar'i membasmi korupsi. Ya. Kalau di sini di ICW ya tahun 2022 ya, itu sudah tercatat sedikitnya 9 kasus itu tahun 2016 ya. 33 kasus itu 2017, 27 kasus 2020, dan 9 kasus itu 2021. 119 itu di lingkungan BUMN ya, yang sudah mencapai apa yang sini 47,9 triliun. Wow. Nah, kenapa sih kok bisa banyak yang korupsi, para pelaku korupsi? Ya, faktor utamanya adalah yang diterapkan saat ini adalah ideologi kapitalisme sekuler ya, yang mana ideologi itu adalah memisahkan agama dari kehidupan ya. Yang mana dia mengambil asas manfaat ya. Manfaatnya apa? Ya, karena dia sudah memiliki kedudukan ya, dan dia melihat uang banyak-banyak gitu ya, sampai bertriliunan ya, dia jadi tidak tahan ya, jadi dia korupsi ya kan, tadi itu pemisahan, tidak menganggap bahwa ada Allah yang melihat atau tidak diatur ya, agama itu tidak perlu dibawa-bawa kalau dalam kasus pemerintahan gitu. Nah, Islam itu bagaimana sih Islam membasmi korupsi ya? Di sini ada 6 langkah, yaitu adalah pertama rekrutmen SDM ya. Jadi kita merekrut sumber daya manusia itu juga harus yang amanah gitu ya, yang integritas, berprofesionalis ya. Jadi dia harus amanah seperti di surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian padahal kalian tahu ya. Nah, di sini di hadis juga disampaikan Rasulullah bersabda, pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Jadi terkait profesionalitas, Rasul juga pernah bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat ya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat.
dan Rasul juga pernah dulu mencontohkannya kepada sahabat ya. Terus yang ketiga adalah negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparat. Yang keempat, Islam melarang menerima suap dan menyuap. Jadi Islam itu melarang suap dan hadiah bagi para aparat negara. Rasulullah bersabda, siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk, maka di apa yang diambil setelah itu adalah harta gulul. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Jadi Nabi SAW bersabda, ada yang diberikan kepada para penguasa adalah haram, dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, Islam memerintahkan untuk melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Yang keenam, pengawasan oleh negara dan masyarakat dan pemberantasan tentu akan menjadi lebih kedisiplinan dengan kontrol dari masyarakat, khususnya para ulama. Yaitu langkah preventif ya. Adapun Islam secara kuratif ya. Ini ya. Jadi harusnya dengan cara penerapan sanksi hukum ya, tanpa tebang pilih, yang adil ya. Seperti sini kalau koruptor masuk kategori takzir, yaitu hukumannya sesuai jenis dan keadaannya ditentukan oleh hakim ya. Untuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan seperti teguran ahli hakim, bisa juga penjara, pengenaan denda, atau pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa, taksir, bisa hukum juga dicambuk, hingga sanksi yang paling yaitu hukuman mati. Berat ringan hukuman takzir disesuaikan dengan berat ringan kejahatan yang dilakukan. Jadi pemberantasan korupsi hanya akan bisa dilakukan di dalam sistem Islam ya. Jadi nggak bisa dilakukan di sistem sekuler kapitalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.